Buka hati, buka hoki. Ketemu lagi dengan saya, Akino. Kita akan melanjutkan pembahasan soal Patsu, yaitu khususnya mengenai elemen hoki. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih sehingga viewer di konten video saya yang sebelumnya tentang elemen diri mencapai angka 3000. Sekarang saya akan memenuhi janji saya membahas apa itu elemen hoki, bagaimana untuk melihat elemen hoki. Saya akan mereview secara singkat bagaimana kita melihat elemen diri, yaitu dari video sebelumnya, yaitu dengan pembobotan. Nah, pembobotan itu berarti terdiri dari bobot jam, bobot di hari, bobot di bulan, dan bobot di tahun. Kemudian setelah nilai pembobotan itu kita kalkulasi, maka kita tahu elemen diri kita dalam dua kondisi, yaitu kondisi kuat, ya, kemudian ada kondisi lemah. Nah, tentu ada juga yang disebut dengan kondisi sedang-sedang. Nah, kondisi yang sedang-sedang, seperti di video saya sebelumnya, tentu ini adalah namanya outlier, sesuatu yang tidak bisa dibahas dengan sistem ini. Tentu yang sedang-sedang harus mencari ahli Patsu, berkonsultasi dengan ahli Patsu. Apa yang saya sampaikan adalah mewakili 80% populasi yang umumnya dapat dengan mudah ditentukan kuat ataupun lemah. Katakanlah ada seorang kayu kuat. Nah, maka langkah selanjutnya yang kita perhatikan adalah bagaimana kita menentukan elemen hoki bagi seorang yang kayu kuat. Kembali harus mempelajari hukum 5 elemen. Untuk mencapai proporsi yang seimbang, maka kayu kuat ini harus dilemahkan. Ya, jadi kayu dapat dilemahkan dengan api. Kemudian kayu juga dapat dilemahkan dengan logam. Selanjutnya, kayu juga dilemahkan, dikontrol oleh tanah. Nah, dapatnya dari mana? Ya, kembali harus mempelajari video yang sebelumnya tentang hukum 5 elemen. Nah, jadi dengan demikian, api, logam, dan tanah adalah elemen yang menguntungkan si kayu. Atau inilah elemen hoki. Inilah elemen atau yang memberikan energi yang baik bagi kayu. Ya, bagi kayu kuat, elemen hokinya adalah api, logam, dan tanah. Kemudian andai kata ada seorang yang elemen air lemah. Nah, apa elemen hokinya? Elemen hokinya adalah elemen yang membawa proporsi air dari lemah menjadi bertambah. Jadi sesuatu yang menunjang air menjadi tambah kuat. Dari lemah harus dikuatkan, sebaliknya yang kuat harus dilemahkan. Jadi apa yang bisa menunjang air jadi kuat, maka yang pertama adalah air itu sendiri. Ya, kalau cangkir kita kurang air, ya tuangkanlah air, maka airnya jadi banyak. Sebaliknya, kalau misalnya airnya sudah banyak, tapi tadi wadahnya ya kan yang kurang, maka untuk meningkatkan air yang lemah, maka wadah atau yang menghasilkan air yaitu apa? Logam. Yang menghasilkan air, logamnya diperbanyak. Dengan demikian, dua elemen ini, air dan logam, adalah elemen hoki. Adalah elemen yang membawa energi yang meningkatkan kualitas elemen diri seseorang. Sekarang Anda sudah tahu apa itu elemen hoki masing-masing, ya. Kalau belum tahu, berarti cara menguasai hukum 5 elemennya
kurang baik, yaitu nonton berulang-ulang lagi video tentang 5 elemen diri. Ada yang berpikir bahwa dengan sekali menonton sudah hebat. Nah, itu mungkin memiliki bakat alami dalam mempelajari Pakzi. Ilmu Pakzi ini dikuasai itu puluhan tahun. Jadi kalau Anda baru nonton sekali Anda tidak tahu, itu wajar. Berarti Anda memang masuk proporsi yang sedang-sedang, ya kan? Nah, saya yakin kalau Anda melakukannya 2-3 kali pasti sudah mulai menangkap konsep utama di dalam hukum 5 elemen, elemen diri, dan Pakzi. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam. Kenapa penting menguasai, memahami elemen hoki ini? Elemen hoki adalah kunci dalam memperbaiki struktur masalah yang dibawa oleh Pakzi asal kita. Kenapa? Karena Pakzi asal kita sebenarnya adalah gambaran kompleksitas cara berpikir, emosi, mood, dan lain-lain dari kehidupan kita yang berasal dari masa lalu. Sekali lagi, Pakzi adalah menggambarkan kompleksitas emosi, mood, dan lain-lain. Dan hal ini sangat menentukan kehidupan seseorang. Nah, elemen hoki adalah kunci untuk mengatasi komposisi perubahan elemen yang membuat elemen diri bisa menjadi baik, menjadi makin baik, atau sebaliknya. Kalau dia tidak mendapat elemen hoki, maka menjadi bertambah buruk. Nah, di dalam kehidupan kita, kita tentu selalu berpikir kalau proses berpikir itu hanya karena intensi kita. Belum tentu. Makanan mempengaruhi kita. Ya. Input oksigen mempengaruhi kita. Input energi, elemen ini mempengaruhi kita. Nah, elemen hoki bisa datang dari mana? Dari perubahan waktu. Maka setiap tahun memberikan elemen masing-masing. Dia bisa jadi elemen hoki ataupun tidak hoki. Kemudian setahun bisa berubah, 20 tahun bisa berubah, 60 tahun sekali juga bisa berubah. Nah, hal kedua yang bisa kita dapat dari elemen hoki yang berasal dari eksternal, apa itu? Lokasi tempat tinggal kita. Makanya kenapa banyak orang mempelajari feng shui, menerapkan feng shui, karena mengkotak-katik elemen feng shui itu menambal, mengubah struktur berpikir, struktur emosi, dan cara untuk melakukan ataupun mengambil keputusan sehingga menjadi jauh lebih tepat. Hal ketiga adalah pasang surutnya elemen hoki, inilah yang membuat kehidupan up and down. Ya, ada kalanya naik, ada kalanya turun. Nah, dengan kita mengkotak-katik tadi, ada waktu, ada feng shui, dan yang terakhir soal karir. Nah, karir adalah elemen hoki juga. Jadi kalau saya kurang air, maka ketika kita berkarir di bidang elemen air, itu artinya setiap hari kita menambal apa yang kurang di dalam kehidupan kita. Ada yang bertanya kepada saya, apakah meditasi membantu dalam memperbaiki 5 elemen atau elemen hoki? Oh, tentu sekali. Karena meditasi itu mensirkulasi 2 elemen penting di dalam Pakzi, yaitu elemen api dan elemen air. Dengan perputaran api dan air ini menjadi seimbang, maka tanpa sadar, inilah kunci bisa membuat totalitas elemen kayu, logam, dan tanah menjadi bisa berputar dengan baik juga. Kalau kita perhatikan, air dan api ini yang bersifat sangat fleksibel. Kayu sedikit fleksibel. Tanah lebih fleksibel. Logam sangat tidak fleksibel. Jadi, 3 elemen keras kita bilang diregulasi oleh 2 elemen yang sifatnya sangat
berubah? Sangat gampang berubah. Jadi meditasi tanpa sadar membuat 5 elemen kita menjadi dalam proporsi yang seharusnya. Meditasi adalah elemen hoki gratis, ya. Ya tentu namanya gratis orang nggak menghargai, makanya kenapa meditasi dianggap tidak penting. Justru karena gratislah sebenarnya butuh effort. Justru karena gratis butuh effort. Makanya Anda kalau mau belajar meditasi ya akan memperbaiki pace Anda, akan memperbaiki kehidupan Anda. Ya, memang harus ada yang dikorbankan. 15 menit, 20 menit, 30 menit duduk. Ya, seperti dia tidak mengerjakan apa-apa, tapi sesungguhnya dia adalah apa-apa itu sendiri. Terima kasih telah menonton. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa pukul loncengnya. Keep rolling. Sampai ketemu. 再见。